Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Penawar Hati bersama saya Aisyah yang akan memandukan tausiah hari ini bersama Ustadz Tifatul Sembiring. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Serta tak lupa sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang telah dinantikan oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia. Tema tausiah kita kali ini akan membahas tentang keluarga sukses di bulan Ramadan. Sebelum itu kita dengarkan pengantar dari Ustadz Tifatul Sembiring. Baik, kita persilakan kepada Ustadz Tifatul. Terima kasih Aisyah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Terkadang anggota keluarga tidak merasakan hal-hal yang menarik saat mereka masih berkumpul di dalam satu rumah. Anak-anak sibuk dengan gadgetnya, ayah asyik menonton acara televisi kesukaannya, sementara sang ibu pun sibuk di dapur dengan pekerjaan rumah tangga lainnya. Dan akhirnya banyak kita saksikan, orang justru rindu nikmat berkumpul keluarga itu setelah berjauhan. Setelah orang tuanya meninggal, bahkan ada anak yang kangen banget untuk berkumpul dengan keluarganya setelah kedua ayah ibunya bercerai. Na'udzubillahi min dzalik. Dari sinilah lahir sajak-sajak lagu harta yang paling berharga adalah keluarga. Puisi yang paling indah adalah keluarga. Dari sinilah tercipta lirik-lirik lagu kemana akan ku cari engkau wahai ayah, ku ingin jumpa denganmu ibu. Poinnya adalah perpisahan keluarga di dunia saja sangatlah menyedihkan, apalagi jika kita berpisah nanti di akhirat dengan anggota keluarga kita. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini Allah memanggil kepada orang-orang yang beriman, bukan memanggil kepada orang-orang Arab, kepada orang-orang Jawa, kepada orang-orang Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Tapi yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Bagi yang tidak beriman tentunya tidak wajib untuk berpuasa. Pada sisi lain Rasulullah SAW bersabda, Ayuhan nas, qad adhallakum syahrun azimun mubarakun. Fihi lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi kata Rasulullah SAW, sungguh telah datang, telah menaungi kepada kalian satu bulan yang agung, yang penuh dengan keberkahan. Di dalamnya ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang sangat besar, bulan sangat agung. Bahkan banyak keistimewaan-keistimewaan yang tersedia pada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini kita berpuasa. Di antara makna puasa adalah al-imsak, ya, di mana kita harus menahan diri. Bulan pembersih jiwa. Ya, banyak berkah di bulan Ramadan ini, banyak bonus-bonus nilai ibadah yang tidak tersedia pada bulan-bulan lainnya. Semua orang tentu akan melewati bulan Ramadan, namun tidak semua orang akan mendapatkan berkah daripada bulan Ramadan itu. Jadi siapakah yang akan mendapatkan berkahnya? Yaitu orang yang menampung dengan dadanya keberkahan itu. Dengan cara apa? Nah, inilah yang bimbing kita oleh Rasulullah SAW dengan kalimatnya, man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih.
Barang siapa yang menghidupkan, jadi bukan sekedar mengamalkan, menghidupkan bulan Ramadan itu dengan dasar keimanan, keyakinan, dan juga ihtisaban, ya. Artinya ini maknanya adalah ikhlas, mengharap ridha Allah, maka akan diampuni segala dosa-dosanya. Nah, tentu hal ini akan sangat bermanfaat, akan sangat berarti jika kita lakukan bersama-sama dengan keluarga kita. Nah, mengapa disebut keluarga sukses di bulan Ramadan, Abi? Bukankah ibadah puasa adalah termasuk ibadah mahdhoh yang konteksnya adalah untuk pribadi? Jadi memang betul bahwa ibadah puasa itu adalah bersifat mahdhoh, ya. Artinya pribadi, ya. Vertikal hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam hadis qudsi yang berbunyi wasaumuli wa ana ajzi bihi, dan puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan langsung untuk membalasnya. Akan tetapi jika dihidupkan, kita saling ta'awun, kerjasama di dalam sebuah keluarga, tentu akan sangat baik. Sebab dalam surat At-Tur ayat 21, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasna min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Sadaqallahu azim. Jadi orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, dan beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dengan keimanan, itu nanti Allah akan kumpulkan di surga Allah. Ya, jadi ini janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya kebahagiaan yang hakiki itu adalah kita bisa berkumpul di dunia ini dalam keadaan beriman dan bertakwa dengan keluarga kita, dan di akhirat nanti insya Allah berkumpul di surga atau di jannah Allah. Itu sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki itu. Baik, Abi. Lalu selanjutnya apa sajakah keistimewaan di bulan Ramadan ini? Lantas apa yang perlu dipersiapkan selain makanan untuk buka dan sahur? Baik Aisyah, jadi apa saja keistimewaannya ya? Memang bulan Ramadan ini sangat banyak keistimewaannya. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, Sayyidu syuhuri syahrul Ramadan, wa sayyidul ayyami yaumul jum'ah. Ya, penghulu daripada semua bulan-bulan itu adalah bulan Ramadan, dan penghulu daripada hari-hari itu adalah hari Jumat. Jadi banyak sekali keistimewaannya soal pahala, amal-amal sunat dibalas setara dengan amal wajib, ya. Dan bahkan kalau kita melakukan amal wajib dibalas 70 kali lipat, ya. Bahkan ada hadis yang justru menguatkan sampai lebih daripada 700 kali lipat, ya. Jadi tentunya selain sahur dan berbuka puasa banyak sekali. Ada Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Memberikan makanan kepada orang yang sedang atau ingin berbuka puasa. Saat berbuka puasa, dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, man fattara sa'iman kana maghfiratan lidzunubihi wa idqa raqbatihi minan nari wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayun kasa min ajrihi syai'un. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Baihaqi. Barang siapa yang memberikan makanan berbuka puasa kepada orang yang akan berbuka puasa, maka diampuni segala dosa-dosanya. Dibebaskan lehernya daripada siksa api neraka, dan dia diberi pahala sebesar, ya, pahala orang yang berpuasa itu. Jadi tanpa mengurangi pahala orang yang diberinya itu. Jadi sangat besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bahkan di bulan Ramadan itu menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya, menghapus dosa-dosa, ya, mengistijabah, mengabulkan doa-doa. Ya, puasa Ramadan itu bahkan yang tadi saya katakan di awal
dibalas bahkan lebih daripada 700 kali. Dalam satu hadis Rasulullah SAW dijelaskan, kullu hasanatin bi'ashri amthaliha ila sab'i mi'atin dhi'fin wa sawmuli wa ana ajzi bihi. Ya. Hadis juga hadis riwayat Baihaqi, bahwa setiap amal anak Adam itu dibalas sampai 10 kali lipat atau sampai 700 kali lipat, itu amal fisabilillah ya. Akan tetapi kata Allah, wa sawmuli, ya, puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Berarti lebih dong daripada 700 kali lipat. Jadi luar biasa ya Aisyah ya keistimewaan pada bulan Ramadan ini, terutama di sisi amal-amalnya. Bagaimanakah caranya sebuah keluarga dapat menegakkan atau membangun, menghidupkan Ramadan itu sendiri? Apa yang dimaksud dengan Qoma Ramadan itu, Abi? Ya, ini soal pertanyaannya Qoma Ramadan ya. Ya, Qoma dengan amal Ramadan tentu beda ya. Baik, jadi sangat banyak keberkahan pada bulan Ramadan itu ya. Sayang sekali jika Ramadan berlalu begitu saja ya. Oleh sebab itu harus dibuatlah perencanaan-perencanaan yang bagus ya. Pertama adakan tarhib ya, menyambut. Tarhib artinya merangsang ya, persiapan untuk menghadapi Ramadan ya. Jadi seperti niat itu bukan sekedar lafzin ya, bukan sekedar diucapkan yang sering kita baca, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadis sanati lillahi ta'ala. Bukan sekedar itu, kan, tapi tekad betul dalam hati itu. Bukan hanya itu yang kita ucapkan secara lafaz ya. Dan terutama juga kepada anak-anak, terutama yang baru belajar berpuasa, ada hal-hal yang pokok ya yang harus diperhatikan, yaitu puasa itu sendiri, sholat wajib ya, dan banyak lagi yang sunat-sunat, tarawih, baca Al-Quran. Oleh sebab itu buat dengan mereka itu kesepakatan-sepakatan apa saja yang bisa membatalkan puasa ya, tapi ada juga hal-hal yang bisa dia tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Ini kan perlu nih, berdusta misalnya, yaitu meribah orang, atau mengumpat orang, atau tidak menjaga panca indera pandangan kita. Ya, jelaskan kepada anak-anak, kepada keluarga kita, ya, ajak mereka sholat wajib di masjid. Ya, mudah-mudahan nih COVID ini sudah selesai, ya, lebih aman. Buka bersama, ya. Ini kan ada fenomena-fenomena ya Aisyah ya. Jadi ada fenomena buka bersama, bukber lah gitu, ya. Kemudian sholat maghrib, ya, udah makan itu. Sebelum sholat maghrib ada ceramah ya, pengantar berbuka puasa. Terus setelah sholat maghrib, ya, atau katakan setelah takjil, sholat maghrib bareng-bareng ya. Sholat maghrib bareng-bareng, kemudian setelah itu kebanyakan juga orang bubar gitu aja. Ya, sama ya, resto-resto juga menawarkan paket-paket bukber. Ustadznya kan dimintanya tausiahnya sebelum berbuka puasa saja. Habis buka, kemudian sholat maghrib, ya, diimamilah oleh ustadznya. Terus saya izin, ada jadwal kuliah tarawih tempat lain. Nah ini, udahlah kondisi bukber itu kemudian, ya setelah makan, ngobrol-ngobrol, ya tidak dilanjutkan lagi dengan sholat isya berjamaah. Akhirnya isya lewat, tarawih lewat, mau pulang ke rumah masih jauh. Ya memang sih bisa ya, isya di rumah, tarawih di rumah, tapi kan tentu berbeda ya kalau kita lakukan secara berjamaah. Jadi begitu Aisyah. Baik Abi, boleh tolong berikan contoh amalan sederhana yang dapat diaplikasikan oleh anggota keluarga selama bulan suci Ramadan ini? Baik Aisyah ya, jadi sebetulnya contoh-contoh sederhana ya, amal-amal bersama keluarga itu cukup banyak ya. Misalnya di rumah kita ngadakan tahsin. Tahsin itu adalah memperbaiki bacaan Al-Quran kita sesuai dengan tajwid yang benar ya. Tadarus Al-Quran bersama keluarga ya. Jangan ikut tadarus, bapak ikut di masjid, ibu ikut di musola, ya, anak-anak nggak karu-karuan. Cobalah bareng-bareng kita tadarus. Sebab kata Rasulullah SAW, man qara harfan min kitabillah
falahu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Ya, kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, dia mendapatkan pahala 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif lam mim aja 30 pahalanya, Aisyah, gitu. Baca alif lam mim tok gitu ya. Nah, apalagi kita baca satu halaman, satu surat, satu juz, bahkan kalau bisa kita tamatkan dalam Ramadan ini, ya pahalanya untuk kita sendiri gitu ya. Ya, banyak hadis-hadis lain juga bisa kita baca, misalnya kita baca bersama kitab Riyadhus Shalihin bergantian ya. Atau misalnya juga ya hadis arba'in gitu ya. Buka bersama dengan keluarga, doa bersama, tarawih, qiyamul lail bersama, sahur bersama. Ini kan juga mengokohkan ikatan di tengah-tengah keluarga kita ya. Kasih makanan kepada orang-orang yang ingin berbuka puasa dan bantu fakir miskin ya. Ini bisa kita lakukan ya. Bagi-bagi sarung misalnya ya, kalau ada kelebihan baju lebaran ya, peci misalnya ya, bayar zakat mal, fitrah kan banyak tuh, kasih biskuit, sirup ya, kemudian juga ya bagi mereka untuk bekal Ramadan lebaran nanti ya, setelah Ramadan. Belajar agama sama-sama, kalau kita kurang pandai datangkan gurunya, ustadznya. Ini banyak sekali, jangan sampai kosong begitu saja ya Aisyah ya. Baik, terima kasih Abi. Sekarang kita memasuki pertanyaan terakhir sekaligus juga menutup segmen kita kali ini. Pertanyaannya adalah, adakah yang bisa menjamin bahwa sebuah keluarga itu dapat bertemu kelak di surga Allah Subhanahu wa taala nanti? Jadi adakah yang bisa menjamin gitu? Tidak ada yang bisa menjamin ya. Nggak ada yang bisa menjamin seorang suami kumpul kembali dengan istrinya ya di akhirat nanti. Seorang ayah dan ibu misalnya berkumpul dengan anak-anak cucu, nggak ada itu jaminan. Harus berusaha. Kalau ingin berkumpul di surga Allah, berkumpul dari sekarang kita berusaha ya. Harus berusaha semua, doa dan usaha ya. Faktanya yang direkam oleh sejarah dan juga oleh Al-Quran, misalnya Nabi Nuh alaihissalam itu tidak bisa berkumpul dengan anaknya ya. Justru anaknya itu ingkar kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam tidak bisa berkumpul dengan istrinya karena istrinya itu juga ingkar kepada Nabi Nuh. Ya, faktanya ya, iblis yang dulu awalnya ada di surga ya, akan akhirnya dilaknat oleh Allah, diusir dia ya. Jadi bahkan Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Fatimah putri kesayangan Rasulullah SAW, ya Fatimah binta Muhammad, i'mali binafsik fa inni la ughni anki syai'an yaumal qiyamah. Oh, ini luar biasa nih. Wahai Fatimah, putrinya Muhammad, putrinya Rasulullah, beramallah, berbekallah untuk dirimu, karena aku Rasulullah SAW tak bisa tolong engkau nanti di akhirat nanti. Jadi masing-masing harus berusaha. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik Abi, terima kasih banyak atas penjelasannya. Alhamdulillah selesai sudah acara tausiah kita hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya Aisyah pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.